Halo, selamat datang kembali di kuliah formulasi produk pangan dan kemurgi. Di video terakhir kuliah ini, kita akan membahas beberapa poin tren terkini dalam industri kosmetik. Industri kosmetik dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang potensial karena memiliki margin keuntungan yang tinggi, adanya pola pemasaran yang berulang, serta stabil terhadap berbagai kondisi makroekonomi. Di lingkup internasional, market value industri kosmetik diprediksi akan terus meningkat. Profil serupa dialami juga di industri kosmetik dalam negeri. Bagaimana kecenderungan yang tengah dialami industri kosmetik? Mari kita bahas beberapa poinnya. Tren pertama, target pasar industri kosmetik akan semakin luas. Sejak awal penggunaannya pada ribuan tahun silam, kosmetik identik dengan wanita. Namun saat ini, semakin banyak industri kosmetik yang membuat produk khusus untuk pria, baik dari segi fungsi, pengemasan, maupun strategi marketingnya. Contohnya, ASOS, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, dan Clinique. Banyak juga produk make up yang bersifat gender universal dari brand ternama, seperti MAC, Tom Ford, dan Marc Jacobs. Bahkan, Maybelline dan CoverGirl pun sudah memiliki brand ambassador dari kaum pria. Iklan-iklan kosmetik mulanya marak dengan ikon wanita berkulit putih. Namun kini, strategi pengiklanan kosmetik mulai menembus batas-batas ras. Dengan tagline Inclusive Beauty, produk kosmetik diharapkan meluas ke berbagai konsumen dengan warna kulit yang beragam. Jika dilihat dari usia penggunanya, produk kosmetik banyak difokuskan kepada segmen milenial dan Gen Z. Namun, kedepannya akan semakin banyak produk-produk yang menyasar generasi lainnya. Contohnya, segmen usia 40 tahun ke atas dan juga anak-anak. Brand-brand ternama seperti Pai Skincare dan Dr. Barbara Sturm telah memperluas produknya ke segmen bayi dan anak. Meskipun kosmetik untuk anak bervolume pasar jauh lebih kecil, namun situs Euromonitor menyatakan bahwa pemasarannya terus meningkat. Bahkan dilansir dari situs Mintel, 3 dari 4 orang tua lebih berminat menggunakan produk-produk personal care untuk anak-anak mereka dibanding untuk mereka sendiri. Tren kedua, identitas geografis menjadi nilai jual tersendiri dalam pemasaran produk kosmetik. Produk-produk kosmetik Korea alias K-Beauty telah digunakan di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. K-Beauty menonjolkan kategori skincare, membuat para penggunanya mendambakan kulit yang bersih dan bening layaknya Song Hye Kyo. Menyusul K-Beauty, perawatan kulit ala Japan Beauty dan German Beauty mulai menjadi ikon dengan karakteristik tersendiri. Ada juga Ayurvedic Beauty yang terinspirasi dari kearifan lokal India. Indonesia pun menjadi pasar besar untuk konsep halal beauty yang kini dikenal di seluruh penjuru dunia. Tren ketiga, belakangan ini kosmetik yang dinilai berkelas tinggi adalah produk dengan konsep clean kosmetik. Clean kosmetik adalah produk dengan klaim natural atau organik. Apa perbedaan kedua klaim ini? Secara umum, organik kosmetik memiliki batasan yang lebih ketat dibandingkan natural kosmetik. Keduanya sama-sama mengandung bahan yang diperoleh dari alam. Natural kosmetik memperbolehkan adanya senyawa sintetis, sementara pada organik kosmetik, penggunaan senyawa sintetis dibatasi. Penggunaan senyawa turunan petrokimia hanya diperbolehkan untuk natural kosmetik di Amerika Serikat. Organik kosmetik harus mengandung komponen tersertifikasi organik. Pada organik kosmetik, sustainability perlu menjadi pertimbangan dalam tahapan-tahapan proses produksinya. Organik kosmetik tidak melibatkan animal testing, aplikasi nanoteknologi, rekayasa genetika, maupun radiasi. Penggunaan rekayasa genetika masih menimbulkan pro kontra, karena meskipun jauh dari konsep alami, namun juga memberikan banyak manfaat. Di antaranya memungkinkan produksi kolagen dari sumber non-hewani, squalen berbasis tebu,
atau memodifikasi tanaman agar tahan terhadap hama. Meskipun perbedaan kedua konsep ini telah dikenal masyarakat, namun sebetulnya belum ada aturan khusus yang mengatur kapan suatu produk bisa diklaim natural maupun organik. Beberapa ahli pun berpendapat bahwa senyawa sintetis seringkali dianggap buruk padahal tidak menimbulkan bahaya. Yang jelas, adanya produk-produk dengan klaim natural ataupun organik menimbulkan minat yang besar bagi para konsumennya. Tren ini juga menyebabkan meningkatnya pasar produk perawatan kulit dibandingkan make up yang bersifat dekoratif. Tren keempat, kolaborasi antara industri kosmetik dengan perkebunan dan lembaga riset. Dengan bertambahnya minat konsumen terhadap produk natural dan organik, penyediaan bahan baku menjadi tantangan tersendiri bagi industri kosmetik. Pabrik kosmetik harus memastikan bahwa suplai bahan baku tersedia sesuai kebutuhan. Jika tidak, produknya pun akan terkendala. Ini pernah terjadi ketika jojoba oil dan rose hip oil mengalami kelangkaan di seluruh dunia. Selain masalah ketersediaan, industri kosmetik juga harus memastikan track record bahan baku mulai dari penanaman, pemanenan, hingga transportasinya. Untuk menjaga ketersediaan serta transparansi track record, beberapa brand ternama memilih untuk membeli perkebunan sendiri. Perkebunan tersebut dapat berfungsi juga sebagai laboratorium untuk menguji bahan serta teknologinya. Contohnya L'Oreal yang melahirkan brand inkubasi berjudul Seed Phytonutrients. Ini merupakan kerjasama antara L'Oreal dengan perkebunan organik Amerika. Selain perkebunan, industri kosmetik juga seringkali bekerja sama dengan lembaga riset perkebunan atau universitas untuk mengembangkan produk baru. Tren kelima, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Konsumen mulai berpaling dari penggunaan plastik sekali pakai, didukung dengan peraturan yang berlaku di Eropa dan beberapa negara bagian Amerika Serikat. L'Oreal adalah contoh brand yang telah membuat banyak gebrakan dalam hal ini. Tahun ini, L'Oreal akan meluncurkan kemasan tube berbasis kertas. L'Oreal juga telah bekerja sama dengan perusahaan startup Carbios untuk mengembangkan teknologi daur ulang plastik. Brand di bawah asuhan L'Oreal, yaitu Seed Phytonutrients pun, telah menggunakan botol berbasis kertas yang dapat didaur ulang, hasil kerjasama dengan perusahaan pengemasan startup ekologi. Unilever telah berkomitmen bahwa tahun 2025, penggunaan plastiknya akan berkurang 50% dari semula. Beberapa produknya pun telah menggunakan botol plastik hasil daur ulang. Tidak hanya brand besar, brand-brand indie juga mulai membangun reputasi sustainability-nya dengan pengemasan yang ramah lingkungan. Contohnya brand By Humankind yang menawarkan produk deodoran dengan wadah yang dapat diisi ulang. Nah, itulah beberapa tren yang dialami industri kosmetik saat ini. Dapat dilihat betapa besar keterkaitan industri kosmetik dengan sumber daya alam. Beberapa stakeholder telah menyadari potensi Indonesia untuk menghasilkan dan mengolah bahan baku kosmetik, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Bisa jadi, kamu adalah calon peneliti atau insinyur yang akan mengembangkan teknologi pendukungnya. Demikianlah materi untuk kuliah formulasi produk pangan dan kemurgi. Semoga bermanfaat ya.